Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Jaringan Komputer dan Data pada modul 2, Router dan Antarmuka. Sebelumnya, perkenalkan namaku Septi Hidayah dengan kode asisten SPT. Tujuan pada praktikum modul 2 yang pertama, praktikan memahami perintah dasar routing pada perangkat router. Yang kedua, praktikan mampu melakukan konfigurasi routing dinamik. Dan yang ketiga, praktikan memahami konsep administratif distain. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada PC atau laptop, dan yang kedua Cisco Packet Tracer. Bahasan yang pertama yang akan kita bahas yaitu router. Router merupakan sebuah perangkat jaringan yang difungsikan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda atau lebih. Router bekerja di lapis network pada 7 lapis OSI. Router ini memiliki kecerdasan untuk memetakan rute yang harus dilewati oleh paket sesuai dengan protokol routing yang digunakan pada router tersebut. Bahasan yang kedua adalah jenis router. Jenis router ada dua, yang pertama ada PC router. PC router merupakan sebuah PC yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat difungsikan sebagai sebuah router. Dan yang kedua ada dedicated router, yaitu sebuah komputer khusus yang mempunyai komponen dasar sama dengan PC desktop. Bahasan yang ketiga adalah perangkat utama router. Yang pertama ada CPU yang digunakan untuk menjalankan perintah-perintah yang dijalankan pada router melalui operasi sistem. Yang kedua ada RAM yang digunakan untuk menyimpan informasi tabel routing. Yang ketiga ada flash memory yang digunakan untuk mengcopy IOS ke RAM yang terjadi selama proses booting. Dan yang keempat ada NVRAM yang digunakan untuk menyimpan startup configuration. Yang kelima ada bus yang difungsikan sebagai jalur komunikasi antara perangkat router. Yang keenam ada ROM yang digunakan untuk menyimpan kode-kode startup diagnostik secara permanen. Yang ketujuh ada interface yang digunakan sebagai alat penghubung ke antar router atau perangkat jaringan lainnya. Dan yang terakhir ada power supply, yaitu difungsikan sebagai sumber daya untuk mengoperasikan komponen pada router. Bahasan selanjutnya adalah routing protokol. Untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda atau lebih, router menggunakan sebuah sistem yang disebut routing protokol. Routing protokol merupakan pemilihan jalur terbaik yang pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu statik seperti yang kita pelajarin pada modul 1 kemarin dan dinamik. Namun pada modul kali ini kita hanya akan membahas routing dinamik. Untuk melihat klasifikasi detailnya pembagian routing dinamik, teman-teman bisa melihat bagan pada layar. Routing dinamik merupakan sebuah mekanisme di mana pencarian jalur terbaik dan pengupdatean routing tabel dilakukan secara otomatis oleh protokol routing. Protokol routing yang dimiliki oleh router Cisco ada 5. Antara lain yang pertama, RIP. RIP merupakan Routing Information Protocol, yaitu sebuah routing protokol yang menggunakan algoritma routing jenis distant vector, yang dimana pengupdatean tabel routingnya dilakukan setiap 30 detik. Yang kedua ada IGRP, yaitu routing protokol yang berlisensi Cisco. Penyaluran tabel routingnya sama dengan RIP, yaitu routing tabel dikirim secara rutin ke masing-masing jaringan yang terhubung pada router tersebut. Dan yang ketiga ada OSPF, yaitu routing protokol yang menggunakan algoritma link state. Pengupdatean tabel routingnya terjadi setiap ada perubahan pada topologinya. Yang keempat ada ISIS, yaitu protokol yang menggunakan algoritma link state untuk menentukan rute terbaik melalui jaringan packet switch. Dan yang terakhir ada EIGRP, yaitu protokol yang berlisensi Cisco yang dikembangkan berdasarkan IGRP. Berbeda dengan IGRP, EIGRP memasukkan subnet mask dalam melakukan update tabel routingnya. Bahasan yang terakhir adalah administrative distant. Administrative distant atau biasa disingkat AD merupakan fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik ketika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Jadi, setiap routing protokol, baik itu statik maupun dinamik, itu memiliki nilai AD masing-masing, yang dimana nilai AD paling kecil memiliki nilai yang dapat lebih reliable atau lebih dipercaya. Sehingga, jika ada dua protokol yang berbeda,
pada sebuah topologi akan diutamakan menggunakan routing protokol yang nilai AD-nya paling kecil. Berikut tabel nilai AD pada setiap routing protokol. Jika nilai AD atau administrative distance-nya 255, artinya router tidak dapat mengenali sort, sehingga router atau jalur tidak akan diinstal atau disimpan dalam tabel routing. Jadi, kita paling ujung yaitu 200 yang dapat digunakan pada routing protokol, yaitu internal BGP. Oke, sekian penjelasan teorinya. Teman-teman bisa langsung pindah ke video jurnal. Di sini kita akan membuat topologi tree dengan routing protokol dinamik yaitu RIP. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan 3 buah router, letaknya di network device, lalu kita pilih yang router, kemudian cari yang PT router. Selanjutnya kita tata secara sejajar horizontal. Kemudian kita juga menyiapkan switch, masih di bagian network device. Yang bagian switch, kita pilih yang PT switch. Letakkan di bawah routernya, sebanyak 3 buah. Kemudian kita akan memerlukan juga klien berupa PC, letaknya di end device, kita pilih yang PC. Masing-masing switch dipasang 2 PC. Jadi pada topologi kali ini kita menggunakan 6 buah PC. Selanjutnya kita akan menghubungkan perangkat yang sama router ini menggunakan kabel serial DTE. Di bagian connection, kemudian pilih yang serial DTE kabel warna merah tanpa gambar jam. Kemudian kita klik routernya, kita pilih port serial, bebas mau serial yang mana. Selanjutnya, jika di Cisco teman-teman tidak keluar keterangan SE2/0 atau port yang kalian gunakan, teman-teman bisa klik option, preference, kemudian di checklist yang bagian always show port. Nih. Selanjutnya, di router berikutnya juga sama dengan kabel serial DTE. Kemudian kita akan menghubungkan router dengan switch-nya menggunakan kabel Copper Strike karena perangkatnya berbeda dengan portnya Fast Ethernet, bebas mau Fast Ethernet yang mana. Selanjutnya untuk menghubungkan switch dengan PC-nya juga menggunakan kabel Copper Strike karena dia perangkatnya berbeda. Dan portnya juga menggunakan Fast Ethernet. Di sini fungsi switch adalah untuk menyalurkan router dengan PC-nya, karena jika router langsung dihubungkan ke dua PC tidak bisa, jadi memerlukan bantuan switch untuk menghubungkan antara router dengan PC-nya. Nah, setelah semua perangkatnya udah jadi topologi, kita masukkan IP-nya dengan cara kita akan memplotting dulu menjadi per subnet, jadi biar lebih enak ngejelasinnya. Di sini aku pakai palet dialog. Jadi satu kotak ini adalah satu subnet. Terus untuk antar routernya juga subnet. Di sini aku mau ganti warna dulu biar lebih kelihatan kotaknya. Ini satu subnet. Ini juga satu subnet. Klik ESC buat balikin kursornya, terus dikasih keterangan pakai flash note. Di sini subnet 1, di sini subnet 2, di sini subnet 3, kemudian di sini subnet 4, dan yang terakhir subnet 5. Oke, ESC. Nah, udah. Kalau gitu, kita akan memberi IP di subnet pertama dulu. Kita akan menggunakan IP kelas C, yang mana oktet pertamanya diawali dengan angka 192.
Kita asumsikan dulu subnet 1 ini IP-nya 192.168.10.0. Karena 10.0 sudah menjadi IP subnetnya, kita tinggal melanjutkan di bagian fast Ethernet 0/0-nya jadi 192.168.10.1. Sebenarnya nggak harus urut, tapi biar mempermudah teman-teman aja mengingat. Terus kalau masih dalam satu subnet, dia cuma diganti di bagian oktet keempatnya aja kalau kelas C. Nah, untuk PC 0-nya tinggal lanjutin aja jadi 192.168.10.2. Begitu juga di PC 1, 192.168.10.3. Nah, sekarang kita pindah ke subnet 2. Kita asumsikan bahwa subnet 2 itu memiliki IP 192.168.11.0. Jadi kita tinggal melanjutkan aja 192.168.11.1. Begitu pula di PC 2, jadi 192.168.11.2. Di PC 3, 192.168.11.3. Di subnet ketiga juga sama asumsinya, jadi di port yang fast Ethernet 0/0 jadi IP-nya 192.168. Ini sesuai dengan jurnal, teman-teman nanti akan ganti oktet ketiganya bagian subnet 3 ini menjadi 2 digit terakhir NIM kalian. Di sini aku pakai 12. Ini jadi 192.168.12.2. Di sini 192.168.12.3. Terus pindah ke subnet 4-nya. Di sini diasumsikan bahwa subnet 4 itu IP-nya 192.168.1.0. Nah, oktet ketiganya nggak melanjutkan dari subnet ketiga itu nggak masalah sebenarnya, tapi biar lebih enak aja karena ini kan bukan subnet dari gabungan router switch dengan PC, jadi dimulai dari satu aja di oktet ketiganya. Jadi 192.168.1.1. Tapi kalau teman-teman mau ngelanjutin jadi 14.1 juga nggak apa-apa. 192.168.1.2. Di subnet 5-nya 192.168.2.1. 192.168.2.2. Oke, udah diberi IP semua. Sekarang kita tinggal masukkan ke perangkatnya. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke PC, dimulai dari PC 0. Kita klik dulu PC-nya, masuk ke IP configuration, masukin 3 bagian yang akan kita masukin nanti ada IP, subnet mask, sama default gateway. Nah, kita masukin IP-nya dulu, 192.168.10.2. Klik subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya yang ini. Kenapa yang ini? Karena dia akan menyalurkan data gerbangnya itu sebelum masuk ke 2 PC ini melewati IP ini dulu, port fast Ethernet 0/0. Jadi default gateway-nya 192.168.10.1. Oke. Terus kita pindah ke PC 1. IP configuration, masukin IP-nya 192.168.10.3. Klik subnet mask-nya. Oh bentar, tadi ada yang tipe 192.168.10.3. Klik subnet mask-nya, terus default gateway-nya yang 192.168.10.1. Oke, kita pindah ke PC 2. Desktop, IP configuration, masukin IP-nya 192.168.11.2. Klik default gateway-nya yang 192.168.11.1. Terus kita pindah ke PC 3.
Bagian desktop, IP configuration, masukin IP-nya 192.168.11.3. Masukin subnet masknya sama default gateway-nya yang 192.168.11.1. Yang ini ya, yang port flash Ethernet 0/0. Kemudian kita pindah ke PC 4. PC 4, IP configuration, masukin IP-nya 192.168.12.2. Klik subnet masknya, masukin default gateway-nya yang 192.168.12.1. Pindah ke PC 5. Masuk ke desktop, IP configuration, masukin IP-nya 192.168.12.3. Klik subnet masknya, masukin default gateway-nya 192.168.12.1. Oke, kalau udah semua, ini sebenarnya udah kehubung antar PC di dalam subnet ini, satu subnet. Coba ya, kita tes pakai surat, kirim surat. Nah, tapi dia untuk menghubungkan antar subnet itu belum bisa. Kita cek PC 1 ke PC 2. Nah, makanya diperlukan routing protokol digunakan untuk agar kita tuh dapat mengirim surat antar subnet yang berbeda. Kita di sini pakai routing protokol RIP. Caranya pertama klik router 0 dulu, nanti kita akan menggunakan routing protokol RIP ke 3 routernya. Pertama kita pakai router 0 dulu, klik CLI, terus ini di exit dulu ya. Exit lagi, enter. Nah, sampai terminalnya itu tulisannya router hashtag. Nah, di sini kita bisa langsung config terminal, enter. Terus kita bikin hostname-nya. Hostname. Karena ini router 0, jadi bikin namanya R0 aja, enter. Terus kita buat password sama username. Ketik aja username, nama pendek kalian, privilege, 15, secret, spasi, password kalian mau apa. Di sini aku pakai 123, enter. Habis itu LAN console 0, enter. Login lokal, enter. Habis itu kita exit. Nah, jika posisinya udah R0 config hashtag, kita bisa langsung masukin routing RIP-nya dengan cara ketik router RIP, enter. Terus kita menggunakan network, karena ini kita routing protokol RIP, kita masukin networknya. Network itu apa? Jadi network itu IP dari subnet yang terhubung di port router 0. Di sini kan port router 0 terhubung di serial 2/0 sama flash Ethernet 0/0. Nah, ini dari serial 2/0 itu dia masuk ke subnet 4, sedangkan yang flash Ethernet 0/0 masuk ke subnet 1. Jadi nanti kita akan menggunakan IP subnet 4 dan IP subnet 1 sebagai networknya. Kita ketik aja network spasi yang subnet 4 dulu, 192.168.1.0, enter. Untuk nge-copy, jadi kalian nggak perlu nulis ulang, kita copy aja yang atas, nanti kita hapus angkanya. Kita klik panah atas yang di keyboard kalian, terus tinggal dihapus aja. Masukin yang IP subnet 1, 10.0. Enter. Terus baru exit lagi. Terus show IP root. Show IP root ini buat ngecek ini tuh sudah kehubung belum gitu. Nah, kalau routing RIP itu nanti di sini akan tertulis R. Kenapa ini belum ada? Karena dia baru dikonfigurasi di satu router. Sekarang kita cek di router 1. Kita masukin juga
routing protokol RIP nanti akan muncul pas di show IP route. Ini exit dulu, exit lagi, terus config T, baru kita bikin hostname-nya. Hostname-nya ini router 1 R1, enter, membuat username sama password. Username, nama pendek kalian, privilege 15, secret, terus passwordnya 123. Ini dibikin sama aja biar nggak lupa nanti. Login, line console dulu, line console 0, enter, baru login lokal. Oke, terus exit dulu. Nah, ini baru bisa dimasukin routing protokol dinamiknya, router RIP. Masukin networknya. Di sini networknya itu ada 3 karena dia terhubung sama 3 port kan. Yang pertama di subnet 4 kita masukin networknya 192.168.1.0, enter. Masukin yang subnet 2 itu ada 11.0, enter lagi. Itu yang subnet 5 ada 2.0, 2.0, enter. Kelebihan 11-nya belum kehapus, 2.0. Oke, terus exit lagi, show IP route. Nah, ini udah ada kan R. Oke, sekarang kita pindah ke router yang terakhir, router 2, klik CLI, terus ini di exit dulu, exit, enter, baru config T, enter, hostname-nya apa, ini router 2, jadi R2, enter, kita buat username sama password. Username, nama pendek kalian, privilege 15, secret, passwordnya 123, enter. Terus kita line console 0, enter. Lanjut login lokal, enter. Exit, baru kita routing RIP-nya, router RIP. Nah, ini networknya ada 2 di subnet 5 sama subnet 3. Kita masukin dulu networknya. Di yang subnet 5-nya itu 192.168.2.0, enter. Masukin yang subnet 3-nya itu 12.0, enter. Exit, show IP route, enter. Nah, ini R-nya udah ada 3 kan, udah kehubung semua antar routernya, antar subnetnya pakai routing protokol dinamik RIP. Nah, sekarang kita cek. Cara ceknya itu ada 2. Kita bisa kirim surat langsung ke antar subnetnya. Kita sekarang coba di PC 1 ke PC 2. Nah, ini masih file. Kita coba lagi, klik P atau langsung klik ini aja. Kirim, scroll. Nah, udah successful, berarti dia udah bisa kehubung. Coba kita dari subnet 1 ke subnet 3. Kita sekarang pakai cara ping. Nah, caranya kita klik dulu nih di PC 1, klik desktop, pindah ke ke command prompt,
Ini yang command prompt. Terus kita ping coba ke PC 4. Ping, masukin IP yang di PC 4-nya. 192.168.12.2. Enter. Ini lagi proses ping. Nanti kalau berhasil dia akan muncul reply nih. Reply. Nah, udah bisa ini. Berarti selesai. Gitu aja, sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan jurnal.